Ya guys, halo selamat siang, kembali lagi saya Pentuk dengan konten-kontennya. Ya, kali ini konten traveling ya. Aku sekarang seperti yang kalian lihat di belakangku ada tulisan Terasering Panyawehan. Jadi aku ada di wisata ini, daerah Panyawehan atau Desa Majah. Di sini tuh wisata yang menyediakan view pemandangan gunung, terasering, lembah. Terus jauh di sana tuh belakangku banyak perbukitan. Di sini juga bisa ngecamp. Cuman aku datang sini dengan kekecewaan ya. Jadi nanti aku ceritakan sebelum pas di akhir deh. Untuk menuju ke sini tuh gampang sih guys. Jadi aku datang dari arah Jatiwangi, aku menginap dekat bandara. Nama daerahnya tuh Jatiwangi. Ngambil ke arah Majalengka sampai melewati bundaran Munjul, alun-alun Majalengka, terus lurus saja jalan sampai ketemu bundaran Cigasong. Habis itu kalian ngambil ke kanan, gitu guys. Nah dari bundaran Cigasong itu ambil ke kanan. Tadi aku sempat capture. Dari bundaran itu ke kanan tuh ke jalan Majalengka, jalan raya Cigasong. Pertigaan menuju ke sini guys, Panyawehan. Nanti di pertigaan itu sempat melewati terminal Maja ya. Pas banget guys. Sini kalau di daerah, aku sambil duduk deh. Nah, ini dia. Tadi aku di depan sana. Wow, panas terik tuh. Ini biasanya kalau di tempat kayak gini nih cepat gesengnya ya. Soalnya walaupun udaranya sejuk, tapi ini mataharinya bikin cepat bikin kulit hitam ya. Lanjut lagi deh dari pertigaan itu ya. Kita sempat terminal Maja, ada kantor juga. Nah itu sudah ada tandanya sih pelangnya. Jadi kan ikutin aja petunjuknya. Belok kiri. Tadi itu ada kecelakaan ya, ada motor. Hati-hati. Jadi kalau kalian misalnya berkendara melewati persimpangan jangan kencang-kencang lah, pelan-pelan saja. Nah dari pertigaan itu tinggal ikutin jalan terus. Nanti mentok tuh ada kayak ketemu pasar ya. Dan itu ketemu pasar, kalian ambil ke kanan. Oh, ke kiri aku nggak tahu. Wow, makin panas guys. Ini aku nggak bisa lama-lama nih. Udah itu belok ke kanan tuh sempat ngeliatin markas komando, ngeliatin kantor desanya, terus ikutin jalan aja. Nah, beberapa menit ya, entah bukan dua, ya, sekitar 5 menitan lah anda berkendara. Nanti ketemu jalannya tuh bercabang. Tadi aku sempat kelewatan ya. Jadi di cabang itu sebenarnya ada petunjuknya, cuman aku sempat nggak ngeh. Pokoknya kalau kalian mau kesini tuh dari jam cabang itu ke kanan, itu ada tulisannya. Jadi tulisan Panyawehannya itu ditulis di dinding apa gitu lah. Kalian lihat aja ke kanan. Nah, beberapa 20 meter tuh ada lagi, ambil ke kiri. Nah itu ya ini ke Panyawehan, nama Panyawehan, Bukit Megori, Curug Ibun Pelangi. Udah, ya itu tinggal ikuti jalan aja guys dari yang pertigaan yang ada tulisan Curug Ibun Pelangi, spanduk itu. Tinggal ikutin jalan ke kiri terus aja guys. Tempat wisata pertama yang kayak temen tuh Curug Ibun Pelangi. Cuman ternyata tuh tutup ya. Dan nggak tahu kapan bukanya. Katanya sih
kemungkinan seminggu ya, minggu depan mau buka. Dan ternyata tuh saat aku naik lagi terus lurus ke atas, nah aku sampai di ada tempat wisata di bawah juga, itu tutup juga. Dan ternyata tuh semua tempat wisata di daerah ini satu penyelamatan semua tutup. Panas banget. Nah, jadi tadi sih sempat ngobrol katanya mau ada renovasi, lebar jalan, makanya tutup. Cuman kalau setelah aku tanya beberapa orang, sudah bukan karena itu ya, karena mungkin karena apa, penutupan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Takutnya itu tempat wisata ini memicu keramaian. Karena emang ini jalannya kecil ya. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu ya di saat wisata ini rame, ini jalannya satu arah. Jadi kalau tempat yang aku tadi datengin itu untuk mobil tuh untuk arah naiknya ya, arah turunnya tuh masih, aduh aku nggak tahu deh itu arah turunnya kalau mobil ya. Jadi dibikin satu arah nih kalau misalnya saat Sabtu Minggu ataupun saat lagi lonjakan pengunjung maka. Dan ini nggak tahu kapan bukanya ya, mungkin benar minggu depan kali setelah larangan penyekatan. Kalau baca berita sih larangan penyekatan mudik itu diperpanjang gitu, sampai 31 Juni 31 Mei. Cuma nggak tahu juga ya, kadang-kadang pemerintah itu bikin kebijakan mendadak kalau berubah. Nanti aku terus di bawah di tempat yang ada mana ya. Ini panas banget, ini aku mau ngomong bentar baru turun bawah, nanti aku sini bawah. Ini tonton terus sampai selesai guys. Jadi aku jatuh, makanya aku potong bentar. Ya, aku duduk di atas motor. Jadi tadi itu aku di teras sharing Penyewehan. Panas ya guys, jadi makanya aku beralih tempat di sini lebih adem. Di sini tuh pertigaan, kalau ini depanku nih kembali ke kota Majalengka. Ke kiri aku nggak tahu, kayaknya kiri nggak ada tempat wisata ya. Nah kanan nih ke Curug Ibun Pelangi, ke Sawah Seketeng tadi tuh. Sawah Seketeng itu tutup, Curug Ibun tutup, Teras Sharing Penyewehan tutup. Tapi kalau kayak mau moto di spot tulisan Teras Sharing Penyewehan tuh boleh, sama Bukit Mekuri Sayang Kaak. Ini aku nggak tahu nih tulisannya, dibacanya Bukit Mekuri Sayang Kak atau Bukit Mekuri Sayang Kaak. Kalau dari sini tuh ke Curug Ibun Pelangi itu 1 kilo lagi. Lawang Sakete itu 2,5 kilo. Kalau misalnya ke Teras Sharing Penyewehan tuh 3 kilo. Bukit Mekuri itu 4 kilo. Saya dapat tunjuk di sini. Tinggal ikutin jalan aja. Ke atas itu jalannya sempit ya. Nih dari sini depanku udah kelihatan tuh pertigaan lagi. Jadi kalau kanan, yang aku tahu ke kiri tuh nanti ke Majalengka lagi, ke tempat semula. Ke tadi terminal Maja ya. Jadi terusin pembicaraan yang tadi di atas. Kalau memang tempat ini tuh satu kecamatan tempat wisata di daerah sini semua tutup. Tadi sih di Lawang Sekete itu bilangnya lagi perbaikan atau perbaikan jalan. Cuman kurang masuk akal ya bagiku ya, karena kalau mau dilebarin perbaikan pun belum ada alat yang kelihatan ya. Kalau mau diperbaikin alat apa sih, entah itu ditinggiin, dibagusin, belum kelihatan lah. Pun nggak ada tukang-tukangnya yang kelihatan ya. Walaupun dilebarin itu pun sulit ya, karena jalannya itu kecil. Kalau ngambilnya ke arah tebing atau lembah atau jurang, wah itu makannya biayanya gede sekali ya. Nah tapi kalau makan ke arah sebaliknya, itu banyak warung yang ikut kena dampaknya ya, digusur. Jadi aku bilang kayaknya kalau dilebarin juga aslinya nggak masuk akal. Aku bilang ini kayaknya kena sidak dari Satgas COVID-19. Dan menurut aku sih ya, saat
Mungkin saat kemarin tuh Sabtu Minggu rame, iya, karena itu memicu kerumunan. Memang pada saat aku datang sih di atas tadi kalian lihat sendiri sepi kok, nggak tahu kok banyak orang. Yang menurut aku sayang kalau di hari seperti ini nih, seharusnya tuh para pedagang, pengelola wisata tuh ya bisa mencari rezeki lebih lah. Cuman ternyata ya tutup, dan ini nggak tahu ya, nggak ada kabar pasti. Kayak kurang lebih mungkin seminggu ya, mungkin tergantung dari kepala desanya, kepala kecamatannya, kalau ada surat buka. Jadi bagi kalian yang mau kesini, ya aku bilang tahan dulu, tunggu berita lebih lanjut. Dan aku pun nggak bisa kasih tahu kapan, karena ya, mungkin salah satu yang bikin alasannya itu jalan jatuh kan sempit ya. Jadi itu pasti banyak kendaraan, orang-orang tuh susah, jadi berkerumun gitu, numpuk karena jalannya sempit guys emang. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu atau tanggal merah Sabtu Minggu hari libur, ini jadi dibikin satu arah guys, nggak mungkin dua arah, udah nggak bisa. Kalau misalnya satu arah pun mobil itu pun motor-motor jadi udah nggak bisa lewat ya, susah lewatnya. Ini ke Curug Ibun itu yang tadi tempat saya bilang, Lawas Kenteng, Curug Ibun, Dasing Penyewehan, dan sebenarnya kebijakan ini sih ya, kalau bagi aku sendiri ya udahlah, sedikit kecewa ya. Padahal juga tadi di sana juga di atas nggak rame ya, nggak rame kok setelah ini. Cuman kayak yang kadang kasihan tuh, aku ngobrol tadi sama pemilik warung di atas, ada satu atau dua ya buka gitu, ngobrol. Kadang kasihan mereka pemasukannya tuh ya tergantung dari jualan, dan saat itu begini ya harusnya mereka bisa mencari pemasukan. Ternyata ya nggak bisa, dan ya pemasukan mereka yang berkurang ataupun tidak ada pemasukan ya tidak ada penggantinya dari pemerintah gitu ya. Walaupun ngandelin yang bantuan ya, bantuan pemerintah, kosong itu kurang cukup ya kalau untuk sebulan. Dan juga kasihan itu yang kayak kemarin tuh tahun kemarin ya, pandemi saat di lockdown beberapa bulan, 3-4 bulan, mereka banyak yang ngebuang bahan-bahan apa sih, jualan mereka, dagangan mereka kayak pop mie, indomie itu dibuang karena 3-4 bulan tuh ya sama sekali nggak kejual. Jadi ya 3-4 bulan tuh indomie tuh bumbunya kan kalau tahu sendiri ya, kalau lama disimpan tuh bumbunya makin keras ya, makin, jadi itu rasanya, rasa mie-nya juga udah kurang jauh ya, udah kurang enak lah, kasihan. Dan itu kan yang kebuang ya nggak bisa jadi nggak ada yang gantiin gitu. Dan kasihan gitu mereka saat ini nih ya, itu yang waktu cerita tahun lalu ya, waktu beberapa bulan kayak sekarang tuh, ibunya tuh cerita, jadi saat lagi masa kayak begini kan lagi tingginya wisatawan jalan-jalan. Nah itu tuh udah berharap tuh jauh sebelumnya tuh, wah ini bisa dicari pemasukan lebih nih. Nah ibu itu bela-belain tuh ngutang, buat jadi modal. Jadi dari itu tuh nanti belanjain minuman, belanjain indomie, kopi, total tek sepi. Ya kan sekarang kalau mereka dapat modalnya dari pinjaman, itu kan ada temponya ya. Sedangkan kayak gini tuh, jadi satu tempo ibunya bingung bayar dari pinjaman itu gimana. Kadang hal kayak gitu tuh yang pemerintah tuh nggak peduli ya. Dan kebijakan ini sebetulnya ya serba mendadak itu, apa blok tutup. Mungkin kalau misalnya 2-3 bulan jauh sebelum lebaran udah dikasih tahu nih, ya ibu itu udah buat jaga-jaga nih, ya udah deh jangan minjem, jangan ngutang untuk jadi sebagai modal jualan, udah kayak kerjaan lain deh. Man kayak gini kan jadi dia terikat dengan ini kewajiban untuk membayar pinjaman. Ya sedih gitu jadinya kadang-kadang. Dan kalau menurut aku sih kayak begini-gini tuh, akhirnya yang susah juga yang orang-orang kecil ya, kasihan.
Kalau pengusaha-pengusaha besar mah oke lah. Makanya yang orang-orang kecil gitu yang pemasukannya mereka ya bergantung dari kayak cuma satu sumber, dan kalau menurut aku pribadi ya kebijakan kayak gini tuh nggak sepenuhnya win-win solution ya. Jadi maksudnya semua pihak tuh semua pihak tuh sama-sama diuntungkan, sama-sama dirugikan, win-win solution. Maksudnya kayak gini kan cuma yang rugi orang-orang kecil ya, walaupun emang untuk mencegah penyebaran COVID. Cuma kalau menurut aku sih lebih baik ini tetap buka, tapi dengan catatan tes antigen. Aku mau kalau misalnya suruh tes bayar, tapi dengan catatan harganya jangan buat cari untung tuh. Kayak kemarin tuh aku sebelum berangkat di Jakarta aja aku tes antigen. Nanti kalian lihat aja deh. Sebelum konten ini tayang, sesudah aku ada konten tes rapid test antigen itu dengan hasil negatif. Memang halnya kayak mudik gitu, dilarang-larang buat apa? Maksudnya, toh akhirnya kalau kecolongan juga bingung kan. Jadinya entah ada penyebaran COVID yang nggak terkendali. Lebih baik mudik tes, dan aku yakin semua orang masih mau kok. Dengan catatan biaya tesnya itu jangan ngambil untung ya. Itu jadi ya kan, jadi lebih ketahuan ya. Walaupun sepi cuman kalau misalnya rame nih ada kerumunan, cuman semuanya jelas negatif semua. Toh itu nggak akan jadi penyebaran virus kan. Tapi kalau misalnya cuma 1-2 orang, tapi 1-2 orang itu ada yang positif, sama aja nanti dari yang 1 orang yang positif itu dia pulang ke rumah, dia nularin keluarganya, dia main ke rumah teman, nularin temennya. Lebih baik tes lah. Yang jadi ironis kan jadinya di luar negeri tuh nonton bola pun udah boleh di stadion. Bahkan konser pun ada beberapa negara tuh, ya aku baca di berita ya, kita udah diselenggarakan konser dengan penonton nonton langsung. Jadi ya kasihan gitu. Kalau bagi kalian ya, misalnya kalau yang daerah tinggalnya di sekitar Majalengka masih daerah Garut atau Cirebon atau Kuningan, masih kesini masih deket deh. Kalau kalian misalnya datang kayak aku nih dari Jakarta, kalian cari info dulu deh yang sejelas-jelasnya. Jadi jangan nanti kalian jauh-jauh datang terus kayak tadi ada cerita orang Bekasi, dia kena orang sini, dia nanya dulu. Jadi cari info dulu ya sebelum kalian mau ke sini. Ya kadang ya bingung udah mati ya. Aku ngomong begini pun tak akan mempengaruhi kebijakan yang ada ya. Kasihan gitu mikirin orang-orang kecil guys. Makanya nonton kontenku dulu udah beberapa bulan yang lalu ya, kontenku yang di kota tua itu kasihan juga tuh ya. Ada ibu jual kopi, mereka pengen kerjanya di situ. Saat kota tua ditutup, mereka ya nggak ada penghasilan, karena penghasilan mereka cuma satu sumber. Dari sumber lain pun mereka tidak ada perbekalan keterampilan, modal nggak ada, jadi bingung ya gitulah kadang. Ya aku tahu sih virus itu nyata, corona itu ada, tapi saat solusi gimana mengatasi pandemi ini biar cepat selesai dan ya win-win solution gitu ya sulit. Oh ya, kayak tadi tuh aku ngobrol di Lawang Seketeng itu sebenarnya pihak pengelola udah ngikutin protokol kesehatan. Makanya dia ini tempat cuci tangan, mereka udah menganjurkan pengunjungnya pakai masker, mencoba menjaga jarak. Cuma kan kadang kalau misalnya yang datangnya banyak gitu ya, ratusan, dengan staf pengelolanya dikit gitu, agak susah juga. Terus kedua juga, nah apa yang penting nih, misalnya datang pengunjungnya ada 50 orang, 49 orang tuh udah pakai masker, udah taat ya. 1 orang yang nggak taat, 1 orang itu malah divideoin,
Jadi yang kelihatan tuh seolah-olah tuh semuanya nggak taat. Kadang kasihan gitu. Padahal tuh belum tentu semuanya nggak taat gitu. Belum tentu semuanya melanggar protokol kesehatan. Padahal di video itu cuma ya orang yang itu doang. Padahal yang lainnya itu udah taat. Kasihan jadinya. Dan yang kena dampak tuh ya malah pengelolanya gitu. Padahal mungkin pengunjungnya yang lalai gitu. Dan pengunjungnya udah diingatkan tapi lalai, nggak taat, dan divideoin. Jadi seolah tuh dari satu orang itu mewakili semuanya nggak taat, lalai melakukan protokol kesehatan. Ya kadang sosmed tuh nggak mewakili kenyataan kok. Kalau misalnya tadi tuh lihat di atas nggak rame guys, di atas nggak rame tadi hari ini. Dan di atas rata-rata pengunjungnya pada pakai masker kok, beneran. Ya mungkin ada yang buka itu saat mau foto-foto, tapi setelah foto ya pakai lagi. Dan nggak rame, mereka masih bisa jaga jarak. Ya itulah. Oke, aku rasa jadi aku bikin konten tentang Curug Ibun gagal, dalamnya seperti apa, terasing sebenarnya kalau misalnya buka semuanya aku mau bikin konten semuanya apa yang mau ke. Ada juga katanya itu tempat wisata baru, aku lupa namanya tadi dibilang. Terus ada villa yang bergaya Belanda, itu juga di Oke guys, jadi kalau saranku kalau kalian yang kesini, kalian tanya dulu, cari informasi sumber-sumber terpercaya tentang gimana wisata di daerah Desa Maja ini. Apakah sudah buka normal? Enggak. Jangan sebelum kalian berangkat atau pas datang masih tutup. Ini aku capture tanggal 25 Mei. Ya. 25 Mei 2021 gitu guys. Semoga konten ini menjadi informasi bagi kalian yang mau berkunjung ke wisata daerah sini, daerah Desa Maja. Banyak kayak tadi diceritain tuh, kayaknya hampir 10 tempat wisata deh sini. Tutup semua. Oke, makasih sudah menonton. Nantikan terus kontenku berikutnya. Semoga konten-kontenku tuh bisa menjadi pengetahuan, informasi penting bagi kalian, dan ya taatlah protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Kalau mau kalian tes saja, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa subscribe bentuk. Oke, ya aku rasa habisnya aku balik lah udah. Besok sih aku balik ke Jakarta besok pagi. Niatnya mau hari ini tapi besok aja lah. Oke guys, makasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya.